Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mulai membahas kasus 3. Assalamualaikum. Permisi Ibu Nisa. Waalaikumsalam. Iya, Pak Farudin. Ada waktu nggak sebentar? Saya mau ngobrol nih dengan Bu Nisa. Ada. Emangnya ada hal penting apa yang mau Pak Farudin bicarakan dengan saya? Ini Bu Nisa, saya lagi perlu seseorang untuk membicarakan masalah yang saya hadapi. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Dan apa yang ingin Pak Farudin capai dari hasil diskusi kita? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya nih Bu Nisa. Sekarang coba Pak Farudin ceritakan masalahnya. Begini Bu Nisa, tadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Saya dapat teguran dari beliau. Emangnya Pak Farudin ada buat masalah sampai-sampai ditegur sama kepala sekolah? Gini Bu Nisa, saya tadi ditegur gara-gara itu dikarenakan ada laporan dari pengawas yang melakukan supervisi di kelas saya. Oh, begitu. Apa sih yang dilaporkan sama pengawas ke kepala sekolah? Tadi di dalam kelas itu pengawas keberatan dengan cara mengajar saya karena saya mengajar tanpa buku teks. Tetapi saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Saya juga menyampaikan kepada pengawas bahwa kalau pembelajar yang saya lakukan itu tetap mengacu pada kurikulum. Oh, terus dari hal tersebut, apa yang Bapak rasakan? Ya, saya sih merasa tidak nyaman aja. Terus alasan tidak nyamannya itu apa, Pak? Seharusnya sih Bapak Kepala Sekolah itu menanyakan dulu kira-kira apa alasan saya mengajar tanpa buku teks. Jangan langsung menyalahkan saya begitu saja. Bisa Bapak uraikan apa alasannya mengajar tanpa buku teks, walaupun tetap mengacu pada kurikulum? Jadi gini Bu Nisa, alasan saya karena mata pelajaran yang saya ajarkan pada saat di supervisi itu sudah saya kuasai. Dan di situ saya melakukan inovasi-inovasi agar siswa saya lebih cepat paham dengan pembelajaran yang saya berikan. Jadi bisa saya simpulkan di sini, masalah Bapak adalah ketika mengajar tidak menggunakan buku teks. Meskipun Bapak berpikir bahwa mata pelajaran yang diajarkan pada saat supervisi itu sudah dikuasai dan mengacu pada kurikulum. Tetapi karena mengajar tidak menggunakan buku teks dan kejadiannya tepat saat pengawas melakukan supervisi, kemudian melaporkannya pada kepala sekolah. Dan akhirnya Bapak mendapat teguran langsung dari kepala sekolah. Begitu ya Pak? Iya Bu Nisa, begitu ceritanya. Pada saat di kelas juga tadi waktu pengawas memberikan tegurannya, saya sudah menyampaikan pada pengawas kalau pembelajaran yang dilakukan oleh saya itu tetap mengacu pada kurikulum. Itulah yang membuat pengawas tersinggung. Kalau dilihat dari masalah Bapak ini, untuk menghindari hal ini kira-kira apa usaha yang mungkin bisa Bapak lakukan agar hal seperti ini tidak kejadian lagi ke depannya?
Walaupun mata pelajaran yang diajarkan oleh saya itu sudah saya kuasai, tetapi saya akan mengajar dengan menggunakan buku teks. Ya, khawatirnya nanti ada bagian-bagian yang dilupakan nantinya. Namun saya tetap melakukan inovasi-inovasi melalui perkembangan zaman. Saya juga akan berdiskusi dengan kepala sekolah terkait dengan apa alasan saya mengajar tanpa buku teks. Nah, menarik sekali ini Pak, ketika Bapak menyatakan bahwa akan mengajar dengan menggunakan buku teks, khawatirnya ada bagian-bagian yang dilupakan dari hal ini. Bapak membandingkan mana yang lebih bagus, mengajar dengan menggunakan buku teks atau mengajar tanpa buku teks? Sebenarnya sih, kalau pilih amannya sih lebih baik dan bagus mengajar dengan menggunakan buku teks. Karena saya juga pernah melakukan mengajar tanpa buku teks di mata pelajaran yang kurang saya kuasai. Dan ada bagian-bagian yang saya lupakan. Untungnya, bukunya saya simpan di meja. Dan bisa saya baca bagian-bagian yang saya lupa tadi. Untung kejadiannya nggak ada pengawas. Nah, saya tertarik sekali dengan masalah Bapak apalagi saat Bapak bilang kalau mengajar menggunakan buku teks lebih baik dan bagus. Hal ini akan memudahkan kita dalam mengajar. Apa seperti itu, Bapak? Iya Bu, seperti itu. Kita perlu melakukan persiapan matang sebelum mengajar. Bagus. Bapak sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan diskusi kita. Nah, apa komitmen Bapak ke depannya? Saya akan mengajar dengan menggunakan buku teks dan tentunya selalu berinovasi. Dan saya juga akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk melengkapi buku-buku apa saja yang dibutuhkan di dalam kelas atau pembelajaran. Dan juga alat bantu mengajar lainnya seperti proyektor. Selain itu, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan pengawas dan meminta maaf. Dan saya juga nanti akan meminta bimbingan dan arahan dari beliau tentang pengalamannya dan apa saja yang menjadi standar-standar mengajar di kelas karena memperkuat saya tentang apa rencana yang akan saya lakukan ke depannya. Luar biasa, Pak. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Eh, saya harap semua rekan guru dapat membantu, setidaknya mengingatkan. Takutnya sewaktu-waktu saya lupa. Oh, begitu. Nah, sekarang Bapak sudah mendapatkan solusi dari masalah Bapak. Dan juga Bapak sangat bersikap terbuka. Dan itu sangat bagus untuk rencana Bapak ke depannya. Bagaimana Bapak mengajar dan bagaimana Bapak membangun hubungan baik dengan kepala sekolah maupun pengawas. Wah, terima kasih banyak Bu Nisa. Saya sudah merasa enakan nih setelah mendengar masukan-masukan dari Bu Nisa. Sama-sama Pak, saya juga merasa senang bisa membantu Bapak. Tadi ketika coach dan coach melakukan dialog, ya diskusi, coach membuka diskusi dengan sangat baik dengan sambutan yang hangat, ramah, dan bahasa yang bisa dimengerti oleh coach. Nah, coach menyampaikan tujuan dengan jelas kepada coach Ibu Herunisa bagian identifikasi. Nah, di bagian identifikasi ini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di mana tadi coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaches. Kemudian yang ketiga, langkah dalam model Tirta yang ketiga adalah rencana aksi. Di mana rencana aksi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik
mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian pada bagian akhir, tanggung jawab langkah dalam modul Tirta, tanggung jawab. Di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen janji coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, pada bagian ini tadi coach ya sudah memberikan atau melontarkan pertanyaan dan umpan balik mengenai apa komitmen dari coach itu sendiri.